Gorontalo adalah provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tertanggal 22 Desember 2000. Sebelumnya, Gorontalo menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Ibu kota Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo, atau disebut juga Kota Hulontalo, yang terkenal dengan julukan Kota Serambi Madinah. Provinsi Gorontalo terletak di barat Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah 12.435 km persegi dengan jumlah penduduk 1.133.237 jiwa. Bumi Maleo ini memiliki 5 kabupaten dan 1 kota madya, 77 kecamatan, serta 735 kelurahan. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dilaksanakannya pemekaran daerah otonom baru atau DOB di Provinsi Gorontalo yang diprediksi selesai pada tahun 2020. Provinsi Gorontalo resmi menjadi salah satu daerah pemilihan atau dapil pada pemilu nasional, yaitu pada tahun 2004 yang hanya terdiri dari 1 dapil. Pada pemilu 2014, jumlah pemilih di Gorontalo sebanyak 813.675 orang dengan tingkat partisipasi 81,37%. Berdasarkan hasil pemilu 2014, Dapil Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Bone Balango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo memperoleh 3 kursi di DPR RI. Wakil rakyat di DPR RI yang terpilih dari Dapil Gorontalo adalah Fadel Muhammad dari Partai Golkar dengan perolehan 163.054 suara, Rumkono yang juga dari Partai Golkar dengan perolehan 117.831 suara, dan El Nino M. Hussein Mohi dari Partai Gerindra dengan 37.512 suara. Total ada 636.654 suara sah dan 26.971 suara tidak sah. Sebagai provinsi muda yang sedang berkembang, Gorontalo tentu membutuhkan figur-figur wakil rakyat yang mampu menyuarakan dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakatnya. Walau habari, apa kabar pemirsa Suara Dapil? Kali ini tim Suara Dapil berkesempatan hadir di Provinsi Gorontalo untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari seorang anggota DPR RI yang sudah lama duduk di Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Ya, beliau adalah Bapak Rumkono. Bagaimana aktivitasnya bersama masyarakat, bersama para pejabat yang ada di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dan masukan untuk ditindaklanjuti? Kita saksikan tayangannya. Tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo, tim Suara Dapil langsung menuju Kabupaten Pohuwato untuk bertemu dengan Bapak Rumkono. Di sini, tim Suara Dapil berkesempatan menyaksikan sidang paripurna HUT Kabupaten Pohuwato ke-14 yang digelar di DPRD Kabupaten Pohuwato. Setelah itu, tim Suara Dapil mengikuti Pak Rumkono menemui masyarakat yang mendapatkan bantuan tempat tinggal rusun yang telah diperjuangkan Pak Rumkono yang duduk di Komisi membidangi perhubungan, infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta pembangunan desa dan kawasan tertinggal. Kalau menurut saya sih ini rusun ini sudah bagus, cuman kalau menurut saya masih banyak yang harus diolah kembali seperti tempat jemuran, tempat sampah, dan kemudian sampah harus
selalu diangkut karena di sini kan paling banyak anak-anak. Itu saja yang saya inginkan sih. Tanggapannya dengan ada rusun ini bagaimana? Bagus, karena kan banyak kan orang-orang yang belum punya rumah. Jadi orang bisa punya tempat tinggal untuk menempati rusun. Dari situ, tim Suara Dapil ikut ke desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio untuk bertemu para petani dan warga penerima bantuan irigasi desa. Dalam suasana santai di saung tepi sawah, Pak Rumkono pun mengajak saya berbincang-bincang dengan para petani. Ini lagi reses gini, lagi Iya. bongkar. Ini ketemu dengan konstituen. Ya, Ngobrolin apa sih Pak dari tadi sebenarnya? sebetulnya bukan konstituen saya, tapi rakyat. Ya, saya harus menemui rakyat karena itu menjadi tugas saya selaku anggota DPR dan menyerap aspirasi mereka dan juga memperjuangkan aspirasi itu untuk kesejahteraan mereka. Ya, dan saya sudah keliling dan di hari ini di salah satu desa perjalanan saya itu sudah dari ujung ke ujung dan hari ini saya singgah di desa ini. Masih ada lagi, ada beberapa desa harus saya singgahin. Sehingga dan sudah menunggu, saya tidak bisa lama-lama ya toh. Jadi kebetulan Ibu menanyakan, ya memanglah tugas saya selaku anggota DPR harus terjun melihat keadaan rakyat dan nanti apa yang menjadi kesulitan rakyat akan diperjuangkan pada pemerintah supaya pemerataan pembangunan, rasa keadilan pembangunan itu bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Dan alhamdulillah kemarin saya tahun yang lalu saya memperjuangkan bendungan besar irigasi dan sekarang bendungan randangan sekarang sudah bisa mengaliri kurang lebih 4.000 hektar. Kemarin Pak Menteri juga ada mengunjungi sini dan juga saya sudah kunjungi untuk berikutnya akan dibangun lagi 4.000 hektar. Alhamdulillah ya. Kalau di sini saya dengar-dengar bapak-bapak katanya ada yang penerima bantuan irigasi desa sama Ya, BSPS. saya Itu juga seperti apa itu Pak? saya datang ke sini juga bawa oleh-oleh untuk Provinsi Gorontalo sebanyak 100 titik irigasi desa yang tidak terjamah oleh pembangunan baik pusat maupun kabupaten ya. Dan itu diswakelolakan. Jadi petani sendiri yang mengerjakan, ada kelompok-kelompok petani ya. Mereka akan membuat satu irigasi kecil atau memperbaiki irigasi untuk mengairi sawah mereka. Dan pemerintah menyiapkan sebesar 178 juta per titik. Hari semakin sore, namun Pak Rumkono masih melanjutkan kegiatannya bertemu konstituen di Desa Bunoyo, Kecamatan Paguat, yang juga menerima bantuan irigasi desa. Irigasi sangat membantu Pak ya. Iya, sekarang adanya irigasi kan tahun ini termasuk di sini kan irigasinya belum lancar sehingga hasil petani itu kurang sehingga keberhasilan petani kehidupan petani ekonomi itu. Setelah sudah ada bantuan untuk perbaikan irigasi dari sampai kini, sekarang peningkatan ekonomi masyarakat itu sudah mulai bagus oleh karena hasilnya mencukupi. Keesokan harinya, tim Suara Dapil diajak Pak Rumkono menemui konstituennya di Kota Gorontalo. Misalnya warga di Kelurahan Wuminalo, Kecamatan Kota Tengah yang merupakan penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS berkat perjuangan dan pengawalan aspirasi oleh Bapak Rumkono. Ini adalah salah satu harapan kami di Kelurahan Mialo untuk masalah rumah itu, insya Allah sudah teratasi. Mendapatkan ini susah nggak maksudnya prosesnya? Ya, kalau kemarin kan prosesnya kan ada beberapa kriteria dan kategori kan, dan juga kemarin tahun-tahun kemarin juga untuk masalah mendapatkan mahyan kan setiap kelurahan itu kurang. Kalau ada itu hanya dapat 5 dibagi dari kurang lebih 1.000 kakak. Ya harapannya supaya kalau saya itu layak
Kegiatan reses Dapil Pak Rumkono pun ditutup dengan mengunjungi para nelayan di sekitar Danau Limboto. Para nelayan ini merasakan dampak positif normalisasi dan revitalisasi Danau Limboto yang pernah diinisiasi oleh Bapak Rumkono. Sambil menikmati sore yang cerah, Pak Rumkono mengajak saya dan Wali Kota Gorontalo Marten Taha untuk berbincang-bincang bersama para nelayan. Assalamualaikum Pak Rumkono. Waalaikumsalam. Bapak semua. Apa kabar? Baik, Bapak gimana kabarnya? Kamu sok ngikutin saya terus sih, di mana aja Iya, saya Pak. ada. Kan Kamu kita- pasti muncul. Kita pengen tahu dong. Iya, gimana. Gimana wakil rakyat ini bertemu dengan Iya. konstituennya di Dapil berbicara. Saya boleh nimbrung ya Pak? Dengan Boleh Bapak dong. ini? Masa nggak boleh? Saya duduk di sini Cuma nih. di sini nggak ada kopi. Oh. Ini nelayan semua lah. Saya lagi bincang dengan nelayan dengan Pak Wali Kota. Iya. Apa aja sih Pak tadi yang sudah diomongin dengan nelayan dengan wali Ya, kota? kita lihat mereka ini kan cari ikan di sini ya. Dulu itu Danau Limboto ini sempit ya. Sempit ya. Tapi sekarang sudah diperbaiki oleh pemerintah. Ya, kurang lebih 4.000 hektar ya sudah diperbaiki. Alhamdulillah. Sekarang mereka sudah bisa mencari ikan lebih banyak. Dan dulu ikannya itu sudah mulai punah. Ya, dulu ada ikan-ikan khusus ciri-ciri khas Danau Limboto itu dulu banyak terus sempat hilang. Setelah Danau Limboto ini direvitalisasi kembali, maka muncul lagi ikan itu menjadi konsumsi masyarakat ya Gorontalo secara umum gitu ya. Jadi baguslah. Dan mereka inilah nelayan di sini. Gitu. Berarti ada kemajuan ya Pak ya? Ada. Ada sangat luar biasa perbaikan. kemajuannya. Ini danau Iya. ini sumber penghidupan. Sumber penghidupan, Masyarakat. ya. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya Di Danau Limboto. masyarakat itu baik yang ada di Kabupaten Gorontalo maupun di Di kota Gorontalo. Karena danau ini terletak di 2 daerah. Tapi sebagian besar memang di Kabupaten Iya. Gorontalo. Tapi ada juga sebagian yang ada di kota Gorontalo. Makanya Pak Wali mendampingi saya melihat. Ya. Iya. Karena ini harus dikembangkan lagi pembangunannya. Pak Rum, ini kan kalau masyarakat sekitar sini juga sudah merasakan manfaat, ada kemajuan dari revitalisasi, ada perbaikan pendapatan. Tapi secara garis besar sebenarnya Pak Rum sebagai putra Gorontalo asli ini bahkan pernah jadi ketua tim untuk membentukkan Provinsi Gorontalo. Sudah seperti apa sih Pak Bapak melihat perkembangan Provinsi Alhamdulillah Gorontalo ini? cita-cita saya dulu dengan teman-teman untuk memperjuangkan Provinsi Gorontalo itu pertama yaitu mengangkat harkat dan martabat rakyat Gorontalo. Ya, alhamdulillah dalam kurun waktu 17 tahun ini masyarakat Gorontalo itu lompatannya sangat luar biasa ya, baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan juga masalah-masalah kesejahteraan rakyat saya kira sudah dapat dirasakan oleh rakyat Gorontalo. Ini cukup membanggakan kita bahwa cita-cita kita yaitu mengangkat harkat dan martabat Gorontalo itu sudah terwujud ya. Dan sekarang sudah dirasakan dan kebetulan saya dipilih oleh rakyat Gorontalo sebagai anggota DPR ya. Jadi jabatan ini betul-betul saya manfaatkan untuk kepentingan Gorontalo dalam setiap pengambilan kebijakan nasional terutama masalah politik anggaran. Jadi makanya banyak pembangunan berjalan cepat ya. Kemarin ini sudah hampir 300 miliar habis di sini, bahkan udah hampir 500 miliar. Baik itu perbaikan bukan hanya Danau Limboto tapi normalisasi sungai karena sungai ini menjadi ancaman daripada Gorontalo. Alhamdulillah dengan ada normalisasi ini maka hampir semua daerah yang ada di sekitar ini terbebas daripada banjir gitu ya. Pak, tapi kalau Bapak melihat apa sih yang menjadi sebagai kebutuhan masyarakat Gorontalo dari tahun ke tahun dalam proses perkembangannya? Usianya sudah 16 tahun dari tahun 2000. Apa yang masih menjadi kebutuhan masyarakat Gorontalo sampai saat ini mungkin belum terpenuhi, belum Jadi tercapai? kami di sini memang dalam sumber daya alam itu ya belum tergali semuanya. Karena kita terbatasi oleh hutan lindung ya. Hampir berapa persen Pak Marten? Hutan lindung itu ya lebih dari 40%. Lebih dari 40% ya hutan kita itu hutan wilayah Gorontalo ini ada hutan lindung. Padahal potensi-potensi untuk Gorontalo sumber daya alam dalam rangka untuk membangkitkan perekonomian di Gorontalo ini itu ada di hutan lindung. Karena itu rakyat Gorontalo sangat tergantung kepada pertanian dan kelautan sekarang ini ya. Oleh karena itu kita pacu terus bahwa pertanian menjadi suatu program utama ya
Kemudian yang kedua masalah kelautan juga menjadi program utama. Di samping masalah kota jasa seperti Pak Martin ya sekarang membangun kota Gorontalo ya, sehingga jasa-jasa untuk perekonomian itu bisa tumbuh terus. Nah, sini juga masalah jagung itu dipacu terus. Kemudian yang kedua yaitu percepatan dari pembangunan infrastruktur. Nah, itu dia. Infrastruktur ini menjadi kendala yang besar sekali di Kabupaten Gorontalo. Kebetulan saya duduk Komisi 5, maka percepatan pembangunan itu alhamdulillah selama 5 tahun ini sudah bisa dirasakan oleh rakyat. Baik itu dari infrastruktur jalan nasional, infrastruktur energi, dan juga infrastruktur lain-lain, kelautan, bandara udara yang sekarang sudah ada. Nah, itu hasil daripada aspirasi rakyat Gorontalo yang dibebankan kepada saya untuk memperjuangkan di DPR RI. Dan itu 5 tahun ini sudah bandara sudah ada, kemudian jalan nasional juga sudah lebar-lebar. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah percepatan pembangunan pedesaan. Dana-dana desa sekarang itu belum cukup untuk pembangunan itu. Karena itu saya berharap ke depan ini pemerintah pusat meningkatkan ya dana desa itu sehingga kesejahteraan di pedesaan baik dari aspek kehidupan ekonominya dan juga masalah pendidikan dan kesehatan itu bisa terjamin. Ya, ini cita-cita saya gitu ya. Kalau Pak Rum sendiri melihatnya ada optimisnya sampai berapa tahun lagi Gorontalo ini bisa ya, maju? saya kira kita harus optimis. Orang Gorontalo orangnya orang punya hope, punya mimpi besar. Ya, dan mimpi-mimpi besar ini sangat diwujudkan oleh mereka. Saya kira pekerja keras, fakta-fakta menunjukkan di Gorontalo ini presiden sudah ada lahir ya. Saya yakin dengan ilmu pengetahuan yang begitu tinggi, kemudian masalah kemampuan untuk memimpin daerah, maka saya kira inovasi untuk pembangunan daerah ini tetap tinggi dan masyarakat tetap survive. Ya, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi di Gorontalo itu rakyat Gorontalo tidak begitu banyak merasakan. Ya, krisis apapun yang terjadi di pusat tidak dirasakan di Gorontalo. Karena kenapa? Mereka adalah bekerja dalam pertanian ya. Ini untuk kehidupan sehari-hari mereka sudah dijamin gitu. Pak Rum, ini kan Bapak anggota DPR RI, sibuk di Senayan karena harus menyampaikan aspirasi dari masyarakat Gorontalo, pembangunan harus berjalan. Tapi gimana sih Bapak membagi waktu untuk bisa terus menyerap aspirasi dari dapilnya ini sendiri? Ya, saya kira saya kan anggota DPR, saya tidak bekerja teknis ya, saya bekerja secara politik. Yang untuk urusan-urusan teknis itu yaitu Pak Wali Kota, ya, Pak Sekda. Jadi saya tinggal ini aja, Pak Martin, tolong ini ada anggaran mau masuk nih besar, tolong bikin proposal. Makanya cepat masalah pembangunan perbaikan perumahan ya. Tahun ini Pak Martin dapat kurang lebih 797 rumah. Tadinya pemerintah cuma beri 100 lebih. Oh, gitu, Pak. Jadi Pak Martin bilang marah-marah aja Pak Martin, marah-marah Pak Martin, nanti saya akan dorong di sana, akhirnya dapat 700 rumah. Wah, jadi tidak perlu harus kita bekerja datang ke sini tapi yang paling penting persatuan dan kesatuan, sinergitas menjadi penting. Nah, itu dia. Kalau kita bersinergi maka melahirkan energi positif. Oleh karena itu yang tercipta sekarang itu, ya saya berharap nanti dengan Pak Martin kerjasama kita bagus, dengan Pak Nelson kerja bagus. Jadi sing-singkan semua jabatan yang ada kita, tapi kita bersaudara untuk membangun daerah ini. Jadi saya kira itu kunci daripada persatuan dan kesatuan. Sebagai putra asli Gorontalo yang berasal dari Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Bapak Rumkono dikenal sebagai orang yang dekat dan gigih memperjuangkan aspirasi konstituennya kepada pemerintah saat ia duduk di parlemen. Pak Rumkono juga dikenal sebagai salah seorang yang berperan besar dalam pembentukan Provinsi Gorontalo. Bahkan beliau mendapat Lamahu Award dari Kerukunan Masyarakat Gorontalo Perantauan yang tergabung dalam Huyula Helumalo Huluntalo atau Lamahu.
Tapi Ya. beberapa hari di Jakarta. Dan pernah jadi ketua tim pembentukan Provinsi Gorontalo. Sampai akhirnya tahun 2000 Gorontalo berdiri Iya, sebagai iya. provinsi baru. Pak, Iya. apa sih kalau Bapak lihat sekarang bagaimana kemajuan Provinsi Gorontalo ini? Mulai dari proses setelah dia disahkan menjadi provinsi, Iya. berjalan sudah 16 tahun ya Pak ya? 16 Bagaimana tahun. Bapak melihatnya perkembangan? Ya, pertama-tama memang Gorontalo ini masih tergabung dengan Sulawesi Utara, ya. Sejak lahir dia tergabung dengan Sulawesi Utara. Kemudian yang kedua, dulu itu baru satu kabupaten keseluruhan. Kemudian dipecah menjadi kota dan ada satu kabupaten lagi jadi 3 kabupaten. Nah, rentang kendali daripada pemerintahan yang dulu masih sangat tersentralistis ya pembangunannya, maka segala sesuatunya diatur dari Sulawesi Utara, diatur dari Manado, dan celakanya juga rentang kendali pemerintahan dari Sulawesi Utara ke Gorontalo itu sangat jauh, transportasi tidak memadai, dan juga kita kebagian anggaran yang kecil, ya, sangat-sangat kecil dan tidak membantu daerah ini. Sedangkan hasil-hasil daripada hasil sumber daya alam ini itu dikembalikan ke pusat. Jadi memang wajar kalau Gorontalo ini sangat ketinggalan dan masyarakatnya sangat apatis, ya, sehingga mereka pergi keluar untuk merantau. Jadi, dan masyarakat Gorontalo itu adalah masyarakat yang cerdas, ya, kemandiriannya selalu ada terus, sehingga orang Gorontalo itu survive ya dalam kehidupannya. Kemudian juga banyak yang sukses di luar kota Gorontalo. Termasuk saya sendiri setelah lulus SD saya sudah merantau. Saya sudah pergi ke Makassar, kemudian saya ke Gorontalo, ke Jakarta. Dan kita membangun diri sendiri, ya, membangun sinergitas yang sangat luar biasa dan juga berjuang untuk bersekolah. Alhamdulillah saya balik ke Gorontalo dan juga memikirkan gimana Gorontalo ini lebih maju ya. Bersama kawan-kawan saya di Jakarta, kita menciptakan suatu opini yang sangat luar biasa pada saat itu, tahun 1998 ya, pada saat stabilitas negara kita masih goyang, ya, kita masuk menjadi pintu masuk kita untuk berjuang. Apalagi dengan lahirnya suatu undang-undang reformasi ya, undang-undang otonomi daerah. Nah, kita berjuang. Ya, pada saat itu memang Provinsi Gorontalo tidak layak untuk menjadi provinsi. Pertama dalam aspek undang-undang kita hanya baru 3 kabupaten. Kemudian yang juga dari aspek ekonominya tidak mendukung pada saat itu. Tapi saya melihat bahwa itu tidak bisa menjadi satu pegangan dalam rangka untuk memajukan daerah ini. Yang penting kemauan. Semua pihak, kemauan daripada rakyatnya, kemauan daripada pemerintah yang ada di sini, kemudian juga kemauan daripada tokoh-tokoh masyarakat yang sudah sukses di Jakarta dan lain-lain. Maka dalam jangka setahun jadi Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah ya. Sekarang Gorontalo sudah 16 tahun. Yang saya pikirkan pada saat itu, gimana apa sih misi saya berjuang mati-matian ya. Padahal kita tidak punya kekuatan apa-apa. Misi saya pada saat itu bagaimana kita bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat Gorontalo. Harus ya, menjadi sejajar dengan daerah-daerah lain dari berbagai aspek kehidupan. Baik itu kehidupan masyarakat, kehidupan daripada kegiatan-kegiatan berbagai aspek. Ya, itulah yang menjadi visi misi dan saya tidak minta jadi gubernur dan saya tidak, tapi saya memikirkan betul-betul kebanggaan saya sebagai putra daerah ya, sebagai ibu daripada kelahiran saya di sini ya. Hampir setiap saya berpikir terus-menerus dan alhamdulillah sekarang sudah maju dan pada saat itu saya melakukan suatu manuver-manuver bagaimana pemerintahan daerah ini bisa berjalan baik, bagaimana sistem politik kita juga bisa ikut serta dalam rangka untuk pembangunan Gorontalo. Memang dalam pembangunan tidak bisa kita hanya seperti membalikkan tangan ya. Ketergantungan daripada
masyarakat Gorontalo, pemerintah pusat itu masih besar. Umpamanya masalah anggaran, PAD mereka pendapatan asli daerah tidak mencukupi. Ya, masih ada PAD masih di bawah 50 miliar. Ya, ini menjadi suatu tantangan ke depan dan ini menjadi suatu kewajiban dari pemerintah pusat dalam rangka untuk menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira bagaimana pemerintah pusat itu mengkatrol, ya, mengangkat, ya, memberikan subsidi, memberikan suatu bonus-bonus untuk bisa menumbuhkan pembangunan di Gorontalo. Melihat sekarang memang agak susah, belum lagi kita masalah kenaikan harga bahan bangunan segala macam tidak terkendali, dan juga masalah mekanisme pelaksanaan program para pejabat ketakutan, sehingga di sini jadi banyak pengangguran, pengangguran yang intelek, pengusahanya nganggur, karyawan banyak nganggur, kemudian masalah buruhnya nganggur. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh para pengamat LSM, lindungilah lembaga negara ini. Karena lembaga negara ini kalau dijalankan betul-betul, itu menjadi suatu payung, menjadi suatu rumah besar daripada rakyat. Untuk pengaduan dari segala kepentingan rakyat, pasti dibela oleh DPR RI.